Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang saat ini berada di gereja, juga umat yang saat ini sedang mengikuti misa ini, misa Jumat pertama ini, lewat live streaming. Keutamaan salah satunya yang penting dalam agama kita, agama Kristiani, agama Katolik, adalah keutamaan kerendahan hati. Orang yang rendah hati, pertama dia tahu diri. Tahu dirinya siapa, tahu kapasitasnya apa. Dan karena dia mengenal dirinya, mengenal kapasitas pribadinya, maka orang yang rendah hati selalu tampil low profile. Dan karena dia tampil low profile, dia mengakui orang lain dengan segala kelebihannya. Orang yang rendah hati akan berkata begini, saya hebat. Tapi orang itu lebih hebat dari saya. Itu orang yang rendah hati. Saya memang baik. Tetapi dia lebih baik dari saya. Saya memang berusaha untuk hidup suci. Kadang gagal, tapi saya berusaha. Tapi dia jauh lebih berhasil daripada saya. Itu orang yang punya keutamaan kerendahan hati. Sore hari ini dalam Injil, persis kita lihat tokoh yang punya sifat rendah hati. Pertama, Yohanes Pembaptis. Orang mengeluh-elukan Yohanes Pembaptis. Orang ini hebat, orang ini bisa bikin mujizat, orang ini berpidato, berkhotbah sangat bagus. Seharusnya Yohanes menepuk dada. Nih, ini kamu lihat. Hebat kan? Saya hebat kan? Tetapi Yohanes yang memiliki semangat kerendahan hati, dia berkata, iya saya memang hebat. Tetapi ada seseorang yang akan datang sesudah aku. Dia jauh lebih hebat. Itu hanya dimiliki oleh orang yang rendah hati. Dan Yohanes Pembaptis menunjukkan hal itu. Itu tokoh pertama. Tokoh yang kedua dalam Injil, Yesus. Baptisan Yohanes itu kan baptisan tobat. Dan berbicara baptisan tobat berarti itu orang berdosa. Jadi dia datang dibaptis supaya dosanya dihapus. Nah, kenapa Yesus datang minta kepada Yohanes yang punya baptisan untuk menghapus dosa? Berarti Yesus punya dosa dong? Tidak. Disinilah letak apa yang disebut kerendahan hati. Yesus mau mengatakan kepada pengikutnya dan kepada kita semua bahwa saya mau solider dengan semua orang. Walau saya tidak berdosa, tetapi saya mau dibaptis untuk kasih tunjuk kepada kamu orang bahwa
manusia harus setiap kali bertobat dan bertobat. Jadi baptisan yang diterima Yesus itu bukan baptisan untuk penghapusan dosa, tapi sebuah model bagi pengikut-pengikutnya dan sekarang untuk kita semua, bahwa marilah kita rendah hati. Rendah hati mengakui bahwa walaupun kita tidak berdosa seperti yang dibuat oleh Yesus, tapi rela menjalani sebuah upacara untuk pertobatan agar mengajak banyak orang untuk coba memeriksa diri. Ayo, memang kita tidak berdosa, tapi kita ikut upacara pertobatan, upacara tobat yang dilakukan oleh gereja sebagai tanda solider dengan semua orang. Bapak Ibu asisten imam yang saya kasihi, sore hari ini pakaian liturgi, pakaian tugas, katakanlah pakaian dinas ada di tanganmu. Sebentar Anda akan maju ke depan dan albamu akan diberkati, singelmu akan diberkati, samirmu akan diberkati, piksis di mana tubuh Tuhan akan diletakkan juga akan diberkati. Buku doa yang Bapak Ibu gunakan untuk melayani orang sakit juga akan diberkati. Ingat, kita memang tanda kutip hebat. Karena tidak semua orang dipercayakan berdiri di depan ini untuk mengucapkan kalimat tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Dan umat yang menerima tubuh Kristus dari tanganmu, dia berkata, amin. Engkau mewartakan kepada umat yang datang komuni bahwa engkau walau orang berdosa, orang punya banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi dipantaskan oleh Tuhan lewat gereja yang hari Minggu Anda akan dilantik oleh pimpinan keuskupan untuk sah, pantas berdiri sejajar dengan imam yang akan membagi komuni. Maka pesan sore hari ini untuk Bapak Ibu asisten imam, jadilah orang yang rendah hati. Walaupun Anda dipilih untuk membagi tubuh Kristus, tapi seperti Yohanes Pembaptis dan seperti Tuhan Yesus, tetap low profile. Kita siap anytime saat umat menghubungi untuk kita membawa komuni, kita siap. Saat pastor meminta bantuan Anda, kita siap. Itu orang yang low profile. Dan saat nama kita ada di daftar tugas, kita selalu siap. Atas dasar permenungan ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman kita yang sore hari ini tidak hadir dan kemarin tidak mengikuti rekoleksi. Ini seleksi alam. Yang tidak hadir sore hari ini dengan segala hormat, mereka harus bertemu pastor untuk sedikit klarifikasi. Dua momen penting dalam perjalanan hidup Anda sampai kepada puncak pengresmian dan tidak hadir, saya sebagai pastor meyakini ini seleksi alam. Maka yang hadir pada sore hari ini siap untuk dilantik hari Minggu. Sementara yang tidak hadir perlu sebuah proses lagi. Kita menghargai, pastor menghargai, gereja menghargai niat baik untuk melayani. Tapi kalau ada momen penting lain yang diutamakan sehingga tidak hadir sore ini, tidak hadir dalam berkoleksi, pastor merasa ini serius. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir.
karena tugas ini tugas berat. Berat karena kita harus hadir sebegitu rupa sehingga orang umat melihat kita pribadi yang pantas untuk memegang tubuh Kristus dan membagi tubuh Kristus kepada umat. Itu sangat berat, tidak gampang. Karena kita hari-hari tugas di rumah, kita hari-hari ada di masyarakat, kita hari-hari ada di kantor, di tempat kerja yang begitu sekuler. Dan hari Minggu kita harus hadir sebagai pembagi tubuh Kristus. Itu amat sangat berat. Pastor mau ucap terima kasih untuk kerelaan Anda membentuk diri menjadi orang yang dipercayakan untuk membagi tubuh Kristus. Umat sekalian yang hadir, mari kita memberikan dukungan. Mereka ini bukan malaikat-malaikat. Mereka itu manusia biasa yang punya salah dan dosa. Kadang salah omong, kadang salah ucap, kadang salah langkah. Tapi satu hal yang mereka punya dan kita yang lain tidak punya. Apa? Mereka bersedia. Bersedia. Sekali lagi, mereka bersedia. Saat diumumkan, mereka mengajukan diri. Kita tidak toh. Kita yang lain tidak mengajukan diri toh. Mereka siap. Maka jangan menoleh ke belakang. Kalau ada orang yang berbicara tentang, ibu itu dulu sering baku maki mo, bapak itu pemalas mo. Jangan toleh ke belakang. Saya pastormu. Dan saya mengajak Anda, lihat ke depan. Kita melangkah. Yang lalu, mari kita bersihkan lewat sikap kita. Mendekatkan diri kepada Yesus. Supaya kita akan menjadi orang yang baik. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita semua. Yang berjuang, yang berusaha untuk menjadi orang yang baik. Seperti Yohanes Pemandi dan seperti Yesus yang punya keutamaan kerendahan hati. Amin.